Jadi saya langsung buru-buru tuh Bang bangun. Saya jalan ke pintu. Nah sebelum saya jalan ke pintu itu, kan sebelahnya pintu ada jendela ya Bang. Iya. Saya ngintip dulu nih, pikiran saya emang nggak mau ngebuka Bang, karena kalau emang takutnya maling ngeri juga kan. Ngeri Bang. Saya intip dulu. Jadi depan jendela saya kan ke pohon mangga itu kan saya bilang tadi di halaman ada pohon mangga ya Bang. Iya. Jadi ke pohon mangga itu tuh Bang, jaraknya lumayan jauh, ada 3 meteran dari jendela. Pas kalau saya ngeliat jendela gitu langsung ada pohon mangga kan, kelihatan banget. Nah di situ saya ngeliat si tante K itu Bang, lagi ucang-ucang. Ucang-ucang kaki Bang. Kuntilanak ya? Tapi nggak madepnya nggak kayak ke arah saya. Jadi ngebelakangi saya. Jadi di salah satu dahannya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelumnya gue minta maaf karena suara gue masih nggak enak. Jadi mohon pengertiannya ya kalau mengganggu pendengarannya. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan Kak Yayan nih, akan menceritakan tentang kontrakan horor di Indramayu. Kalau gitu langsung kita sapa aja nih Kak Yayan. Halo Kak Yayan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat. Lagi sibuk apa Kak Yayan? Ya sibuk warawiri. Warawiri, ibu rumah tangga Ibu ya? rumah tangga ya. Dari depan rumah ke belakang, gitu belakang ke rumah. Ya gitu warawiri aja Bang. Kayak Yayan ini mau cerita tentang pengalaman horornya di kontrakan Indramayu ya? Iya, Bisa di-spill dikit nggak? Ceritanya kayak gimana sih? Ceritanya itu waktu itu karena rumah lagi renovasi, saya ngontrak dulu ya sekitar kurang lebih 6-7 bulanan lah. Posisi lagi hamil, ya mungkin karena lagi hamil itu jadi ada yang neror lah yang ngikutin terus, kayak kuntilanak gitu. Ya, kalau gitu ditahan dulu Kak, biar teman-teman podcast pada penasaran nih. Oke, buat teman-teman podcast yang mau share pengalaman horornya di podcast channel, kalian bisa langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke teman-teman, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kacamata? Berikut kisah selengkapnya. Oke Kak Yayan, gimana sih kisahnya? Bisa diceritain dari awal? Monggo. Iya. Ceritanya tuh kejadiannya waktu tahun 2014 ya. 2014 ya? Waktu itu saya masih sama mantan suami ya. Sama anak saya 2, anak perempuan. Terus saya ceritanya waktu itu rumah lagi direnovasi Bang. Lagi direnovasi. Jadi kan karena tahap renovasi itu kan jadi kita ngontrak dulu lah. Iya. Jadi kita mutusin buat ngontrak tuh nggak jauh sih dari rumah. Jadi dari rumah yang lama cuman nyebrang perapatan jalan gitu kan. Nyebrang. Nah di situ tuh ya di situ kebenaran ada adik juga kan, ada adik saya tuh ngontrak di situ juga sebelumnya kan. Jadi sebelum kita mutusin buat kontrak itu tuh kita survei dulu Bang. Survei kita main kan ke rumah adek gitu. Begitu main ke rumah adek, nanya tuh sama adek kan. Jadi posisi kontrakannya tuh ya saya deskripsiin dulu. Boleh. Jadi dari rumah lama tuh kan nyebrang, ada perapatan jalan begini kan nyebrang. Nah, kita terus jadi cuma nyebrang jalan aja ke sini, ada desa, beda udah pencar desa tuh waktu itu di Indramayu ya Bang ya. Oke, Indramayu. Jadi di sebuah kecamatan lah di Indramayu gitu. Nah, kita tinggal nyebrang ke sana. Dari perapatan itu tuh nggak jauh, sekitar kurang lebih 15 meteran lah. Jadi itu kontrakan tuh emang kontrakan petakan, punya yang punyanya Pak Haji Ilham lah ya. Oke. Pak Haji Ilham. Di situ tuh sebutlah Pak Haji Ilham tuh juragan kontrakan lah ya. Jadi selain punya kontrakan petakan juga punya kayak ruko-ruko yang disewain. Di rumahnya dia tuh ada posisi di jalan, jadi jalan utama Bang, yang menghubungkan antar desa gitu kan, jalan utama. Di rumah dia itu sebelah rumahnya dia kan. Jadi kalau dari tempat saya tuh ruko dulu, ada ruko 4 baru rumahnya dia. Nah posisi kontrakannya itu, jadi sebelum dari rumah saya itu ada gang kecil. Sebelum ke ruko itu ada gang kecil, kayak jalan setapak gitulah, kurang lebih ada 20 meteran.
Situ masuk, nah baru di belakang ruko-ruko itu baru itu kontrakan bang. Bentuknya letter L, jadi dari masuk dari gang, aku sini udah halaman kontrakan. Depannya kan ada tembok itu ya ruko ya. Jadi kesini manjang, ada 10 kamar. Nah kesininya lagi pendek tuh ada 5 kamar. Nah yang 10 kamar ini kan adik saya di kamar nomor 8 ya, di pintu nomor 8. Jadi saya nanya-nanya tuh ternyata pintu nomor 1 kosong, nomor 3 kosong, sama yang nomor 7 kosong tuh bang ya. Jadi akhirnya sore itu saya oke lah lihat-lihat kan. Saya nanya dong, ini ya saya kan cukup agak kenal juga ya sama ini apa namanya ibunya, ibu kontrakannya kan, Bu Hajinya gitu. Jadi saya nanya, Ibu aja ya di rumah? Nggak ada lagi di rumah anaknya. Terus kalau saya mau ngeliat gimana nih, saya bilang gitu kan. Terus kata adik saya, ya ke rumahnya aja teh, ada ini kok, ada apa orang kepercayaannya gitu. Oh ya udah, akhirnya saya kan kesana kan, ke rumahnya Bu Haji. Datang tuh yang sebutlah jaga kontrakan itu ya, datang nanya tuh, teteh mau di kontrakan nomor berapa, dia bilang. Saya bilang, coba dong, kayak dari situ tuh awal masuk ke situ tuh saya seraknya tuh di kontrakan pintu yang nomor 3 bang. Jadi di halaman itu kan luas banget tuh bang. Nah depan pintu kontrakan nomor 3 itu ada pohon mangga gede bang, tinggi lah ya, kayaknya udah tua juga, udah lumayan tua juga kan. Situ saya ngerasa kayaknya tuh adem banget, jadi daun-daunnya tuh ngerindangin di depan rumah gitu. Makanya saya lebih serak ke situ gitu kan. Akhirnya saya dibuka tuh pintu kontrakannya, jadi dari halaman kayak ada undakan situ, terus terasnya lumayan lega lah, ada 1 meteran kurang lebihnya. Langsung pintu, ya bentuknya petakan bang, cuman sekamar, terus ada sekitar 3 meteran lah, 3 meter 4 meter lah luasnya. Di situ langsung kamar mandi, dapur, nah gitu kan, blong gitu petnya. Udah di situ kan kayak apartemen lah ya, studio. Apartemen zaman dulu lah ya. Ya udah gitu kan, ya udah kan, saya bilang oh yaudah nggak apa-apa deh, Bu, saya bilang saya yang ini ya mau pindah kapan teh, ya kurang lebih 2-3 harian lagi lah gitu kan. Saya DP, udah tuh saya DP, saya ini apa namanya pulang lagi tuh 2 hari 3 hari kemudian, udah prepare di rumah. Saya bawa ya seperlunya aja lah bang ya, bawa buat ini apa namanya hari-hari kan, karena repot kalau bawa barang di rumah semua kan. Akhirnya saya buat cuman kasur, kayak lemari ya, TV gitu kan, yang buat anak-anak aja. Nah kebetulan itu saya tuh lagi hamil bang, lagi hamil anak yang bungsu. Lagi hamil. Hamil 5 bulan waktu itu tuh. Nah jadi saya ngisi rumah kontrakan itu kan, ya berempat lah ya, berempat masih sama mas waktu itu, bapaknya masih di rumah karena bapaknya itu kerjanya tuh banyak di luar kota. Jadi di proyek gitu, dia bukan bagian sipilnya bang, jadi bagian kayak masang instalasi listrik gitu ya di gedung-gedung yang baru di itu tuh bang, kayak AC gitu kan. Jadi pas kebetulan dia ada di rumah, akhirnya kita kontrak tuh, tinggal di kontrakan itu masuk berempat lah ya. Udah persiapan, ya udah hari-hari itu tuh berapa hari kedepannya tuh udah aman bang, maksudnya masih aman lah ya, masih belum ada apa-apa. Nah, tiba suatu malam nih bang, suatu malam kan saya tidur kan, jadi tidur tuh karena ada kita bawa 2 kasur, jadi dirapetin bareng kan, ngumpul ya itu. Ngumpul. Saya posisi saya lagi tidur tuh, bapaknya udah keluar dari sore. Udah gitu saya tidur sama anak-anak sekitar kurang lebih jam 10:30 lah. Saya nggak dengar kayak ada keran. Jadi di belakang tembok saya kan saya tidur madep palanya tuh ke tembok kamar mandi ya bang ya. Kan jelas banget itu kayak ada apa sih, keran air bunyi, terus kayak ada suara orang mandi biur gitu kan. Saya bilang gini, bapaknya kali pulang, saya bilang gitu kan. Udah tuh saya nggak mikir apa-apa kan, udah saya tidur lagi. Lama saya bangun lagi bang, kayak ada suara ketukan pintu tuh. Saya bilang siapa ya, saya bilang gitu kan. Saya ngeliat lah bapaknya belum ada di rumah. Akhirnya
Jadi jarak dari kasur ke pintu tuh ya adalah 2 meteran lah. Iya. Saya jalan kan, jadi di pintu sini ada jendela gitu kan. Saya buka pintu tuh, saya buka slotnya tuh, ada di slot kan, saya buka slotnya. Saya lihat itu bapaknya. Ya saya pikiran belum ingat ke yang tadi itu tuh. Iya. Tiba-tiba, lah baru pulang, kata saya gitu kan. Kata dia, iya soalnya tadi masang itu dulu, kata apa namanya kan, beresin di rumah itu ya, di rumah apa lama ya kan, bantu-bantuin gitu kan. Terus dia gitu kata saya, oh lah tadi yang mandi siapa, saya bilang gitu. Yang mandi apaan, dia bilang gitu. Enggak, ada yang mandi sebelum tadi. Ya belum lama sih, sekitar 10:30, saya bilang gitu. Terus kata dia, orang saya baru pulang. Lalu saya notice lagi, lah iya pintu saya kunci, saya bilang gitu kan. Bener, kalau misalnya logikanya kan, kalau misalnya mungkin ya dia bisa masuk terus keluar lagi kalau pintu nggak saya kunci. Sedangkan tadi dia masuk, itu baru saya buka kan slotnya. Nah, kata dia, itu kali apa tetangga sebelah, emang kan rumah kan cuman sekat tembok doang ya bang ya. Jadi oh ya udahlah, iya kali, saya bilang. Udah, saya nggak mikir macam-macam tuh. Saya tidur lagi. Selang berapa hari, bapaknya ada kerjaan. Waktu itu di Kalimantan. Ada proyek di Kalimantan tuh bang. Ya kalau dia proyek kayak di luar gitu, jadi kontraknya tuh 6 bulan, per 6 bulan baru boleh pulang kan. Tadinya dia ragu-ragu, dia bilang masalahnya kan saya lagi hamil gitu kan. Gimana kalau ditinggalin? Saya bilang ya nggak masalah, saya bilang lah kalau kamu di sini juga emang kamu mau bantuin saya kadang, saya bilang kalau saya lahiran, saya bilang gitu kan. Ya juga sih, dia bilang gitu. Ya kan kita lagi butuh banyak biaya, pertama lagi renovasi rumah, saya bilang. Kedua, saya juga kan lagi hamil, butuh buat persalinan kan. Iya benar. Nggak cukup sedikit ya, saya bilang gitu. Akhirnya udah pertimbangan dia berangkat tuh bang. Berangkat, pas semenjak dia pergi tuh bang, saya kan cuma bertiga tuh sama anak-anak kan. Nah, di situ mulai lagi ngerasa kayak apa, kayak ada gangguan lagi tuh bang. Cuman awalnya pertama-tamanya tuh cuman berupa suara lah ya, kayak yang tadi karena malam berikutnya tuh saya ngedenger kayak ada ini apa sih, suara pintu kan, pintu dari triplek ya terbuatnya, ya kayak digaruk-garuk gitu bang, pakai kuku panjang, kruk 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 gitu. Waktu itu saya masih belum tidur bang, saya masih nonton TV waktu zamannya Indosiar dulu, Rahasia Ilahi kan. Udah gitu saya kecilin TV tuh bang ya, saya kecilin TV, maksud saya tuh mau mastiin ini suara dari mana nih, saya bilang. Saya kecilin, kok dari pintu gitu, kayak digaruk-garuk. Jadi saya tetap positive thinking tuh, kucing kali, gitu kan. Ya, emang iya kan, masuk akal gitu kan, logika juga kalau misalnya kucing garuk-garuk gitu. Udah, saya nyalain, saya gedein lagi, tapi nggak terlalu gede kayak tadi, agak-agak inilah. Saya pikir udah malam juga kan, udah 11:30 itu bang. Karena emang lagi hamil tuh, jadi sering kebangun gitu. Kebangunnya ya karena ya bumil kan, lapar. Nggak bisa tidur gitu. Iya, lapar juga kan. Jadi kalau lapar tuh benar-benar harus diisi. Jadi sering banget tuh bangun tengah malam gitu. Udah, nggak lama tuh saya ngedenger lagi kayak, jadi di depan rumah saya di teras tuh bapaknya bikin kayak jemuran gitu bang, dari bambu. Udah di situ saya taruh gantungannya kan dari kawat ya bang ya. Jadi saya lihat tuh kayak apa sih, struk kayak dimainin gitu, gantungan. Saya kedengar lagi ke kuping, saya kecilin tuh TV, kali ini saya matiin. Saya bilang, wah apa nih sebenarnya, angin kali ya, saya bilang gitu kan. Kok angin segitu gedenya, tapi logikanya kan itu kawat ya bang, berat lah. Kalau misalnya, kecuali kalau ditambang mungkin bisa ngegeser, ini di bambu kan, karena itu kan terbuat dari bambu ya bang, jadi agak berat juga gitu kalau mau ngegeser-gesernya gitu kan bang. Ya udah tuh, saya bilang angin gede banget kali ya sampai bisa ngegeser-geser gantungan. Saya emang notice kayaknya emang gantungan, suara gantungan gitu kan. Tapi saya bilang kalau angin gede, jadi di depan teras tuh kayak ada main, anak saya pun beli mainan tuh yang digantung, bisa kalau ada angin suka kenter-kenter bunyi gitu kan. Nah sedangkan itu saya nggak dengar kalau ada angin kan, logikanya pasti itu ikut bunyi, itu dulu yang bunyi kan karena ringan. Tapi itu nggak bunyi. Udah mulai tegang, saya ketakutan kan. Udahlah saya bilang, saya langsung aja kamar mandi dulu, saya tidur tuh. Udah nggak banyak cerita lagi tuh.
Ya, besoknya lagi tuh bang, ya nggak tiap hari, selang berapa hari lah kemudian gitu kan, lagi-lagi tengah malam lagi nih bang, saya waktu itu posisi habis ke kamar mandi kan, terus belum bisa tidur tuh. Nah, jadi di kuping tuh ngedenger kayak ada suara anak ayam bang, pitik, tau kan, ciak 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 gitu tuh. Terus saya bilang, anak ayam siapa ya, saya bilang gitu kan. Jadi tetangga saya emang ada yang miara ayam bang. Oh, ada. Jadi di nomor 4, nomor 5 itu dia miara ayam. Emang punya banyak. Saya bilang namanya kan Ibu Ipah ya, saya bilang gitu. Punya anak ayam Bu Ipah barangkali, saya bilang gitu kan. Nah, terus aja nggak hilangan kan bang, ciak ciak ciak, tambah lama tambah gede. Terus udah saya merem-merem mata, tapi lama-lama saya notice bang, lah kalau kata orang tua dulu katanya kalau ada suara anak ayam gitu katanya ada tante kak, katanya kan, tante kak. Dan gitu saya bilang gini, masa iya, saya bilang itu kan. Udah saya mulai ketakutan tuh bang, saya peluk tuh anak saya kan, yang kecil tuh kan, yang kecil baru 2 tahun lah ya, 2 tahun. Saya peluk tuh yang kecil. Terus udah gitu nggak lama kayak ada suara ayam gede-gede gitu, kok gitu ayamnya. Ini sekarang ayam gedenya bang, kok gitu kata saya. Kok apa namanya, ayam gede-gedegan nih, saya bilang gitu kan. Saya langsung di pikiran saya, jangan-jangan ada maling nih. Nah, saya juga di situ kan biar ayam juga bang, tapi ayam ketawa. Ayam ya kan punya titipan bapaknya anak-anak kan ya. Akhirnya, jangan-jangan, saya bilang takutnya nih lumayan mahal juga kan. Jadi saya langsung buru-buru tuh bang bangun, jalan ke pintu. Nah sebelum saya jalan ke pintu itu kan sebelahnya pintu ada jendela ya bang. Saya ngintip dulu nih, pikiran saya emang nggak mau ngebuka bang, karena kalau emang takutnya maling ngeri juga kan. Saya intip dulu. Jadi depan jendela saya kan ke pohon mangga itu kan, saya bilang tadi di halaman ada pohon mangga ya bang. Jadi ke pohon mangga itu tuh bang, jaraknya lumayan jauh, ada 3 meteran dari jendela. Pas kalau saya ngeliat jendela gitu langsung ada pohon mangga kan, kelihatan banget. Nah di situ saya ngeliat si tante Kak itu bang, lagi ucang-ucang, ucang-ucang kaki bang. Kuntilanak ya? Nggak, tapi nggak madepnya nggak kayak ke arah saya, jadi ngebelakangi saya, jadi di salah satu dahannya bang. Di situ kan, wah gemeter saya bang gitu. Kayak gimana sih, kayak emang sih waktu maksudnya jelas tuh jelas banget gitu. Pernah lah saya maksudnya ngeliat yang kayak gitu, cuman yang ini tuh bener-bener bikinnya posisi saya cuma sama anak-anak bang, itu tengah malam juga kan. Ya saya cukup berapa inilah lama saya berdiri itu di situ tuh, cuman udah saya tutup tuh. Saya ngeliat bener nggak yang saya lihat, jadi masih ada perasaan gak percaya gitu bang. Akhirnya astagfirullahaladzim, baca ayat kursi kan, buru-buru saya ke itu anak tuh, saya kumpulin aja, saya deket-deketin tuh. Nah kan katanya kalau orang hamil itu kan bawa sapu lidi apa deket-deketin tuh ya. Ya kalau kata orang tua dulu. Jadi saya pakai tuh bang, saya deket-deketin lagi tuh deket saya, takut juga itu kan. Saya posisi lagi hamil ya bang, posisi saya lagi hamil. Ya udah tuh besok paginya ceritanya saya ngedengar tuh dari saya biasa kan habis anak saya yang gede kan kelas 1 SD ya bang ya, dia berangkat sekolah. Saya sambil nyuapin anak tuh bang, anak saya yang kecil 2 tahun. Jadi sebelah rumah kan kayak perempuan setengah baya gitu bang. Saya manggilnya nenek lah ya, si nenek tuh. Jadi kata si nenek, saya ngomong gini, nenek semalam ngedengar suara anak ayam kan ya. Jangan banyak ngomong katanya gitu kan, kata si nenek. Emang kenapa nek? Enggak katanya, kalau misalnya emang nek ngedengar. Iya kata saya gitu kan. Saya gini, iya tuh neng katanya, sering neng di sini mah katanya. Kalau kata orang tua dulu mah katanya kalau ada suara itu anak ayam gitu, katanya ini apa namanya, ada kuntilanak neng, dia bilang gitu kan. Iya nek, saya juga ingat ke situ. Saya malah ditampakin, saya bilang gitu. Yang benar katanya gitu kan. Aduh neng katanya, banyak-banyak doa katanya, neng lagi hamil kata dia gitu kan. Takutnya biasanya kan kalau orang hamil tuh katanya wangi neng, katanya gitu kan. Kata si nenek tuh, iya nek, iya kata saya. Ya Allah, nauzubillah min dzalik lah nek, kata saya, jangan sampai nek, saya bilang gitu kan. Apalagi saya cuma berdua sama anak-anak, saya bilang gitu, takut nek, saya bilang gitu.
Udah tuh bang, besok malamnya udah sering berapa waktu kemudian lah kiranya. Jadi saya tuh hamil waktu itu udah 8 bulanan lah bang lah. Udah mau ini juga ya, mau apa? Udah masuk bulannya lah ya. Masuk bulannya, malam-malam tuh makin nggak bisa tidur bang. Ya makin gede perut kan semakin Iya. bergerak juga susah gitu kan. Jadi saya banyakan waktu malam tuh banyakan saya kadang udah cuman diem aja ya. HP dulu kan 2014 saya belum punya HP Android bang, masih HP biasa gitu. Paling kegiatannya nonton TV itu aja. Ya malam itu saya habis nonton TV, udah saya matiin tuh. Waktu itu 2:30, posisinya 2:30 malam. Saya lagi di tempat tidur kan, di kasur sama anak-anak gitu kan. Anak-anak udah pada tidur. Ada yang ngetok tuh bang. Yuk, kalau di drama yuk kan itu kakak ya. Yuk kata saya. Saya itu sudah suaranya si Didik, yang suami yang ngontrak di pintu nomor 6. Oke. Terus saya bilang, kenapa Dik? Saya bilang gitu. Yuk, punten ya, kata kita mau pada main di sini. Dia bilang gitu. Oh iya, yaudah nggak apa-apa, kata. Jangan keberisikan ya yuk. Ya nggak apa-apa. Saya pikir gini bang. Ya udahlah nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Nemenin ya. Pertama kayak saya hamil udah gede juga, takutnya tiba-tiba saya kerasa malam kan, saya bilang. Jadi kalau misalnya ada orang kan, saya bisa buru-buru lah minta tolong gitu. Pikiran saya gitu. Oh udah, saya nggak pikiran macam-macam tuh. Besok paginya lagi-lagi tuh, saya biasa lah udah agak siangan juga lah udah itu. Anak-anak udah biasa kan, yang gede berangkat sekolah. Saya sambil jemur baju tuh, saya ngobrol sama si nenek. Tambah si nenek dulu yang buka omongan. Neng katanya, tadi malam pada ngumpul di depan rumah Neng. Iya si Didik tuh kata saya minta izin sih. Saya bilang katanya mau pada main di sini. Biasa bang, main kayak kerambol gitu kan. Nah si Didik ini kan tukang martabak bang. Jadi dia jualan martabak di pinggir jalan depan kontrakan bang. Emang dia kalau pulang dagang gitu kan kayak di atas jam 12 lah gitu. Bahkan kalau misalnya dagangannya emang belum habis nih sampai jam 3 gitu. Di situ emang rata-rata yang kontrak tuh tukang dagang bang, kayak tukang jamu, ya ada tukang tahu crispy gitu, tukang bubur kacang gitu kan. Ya udah tuh, kata si nenek gini, iya katanya si kakek juga ikutan, katanya suaminya tuh kan, si kakek juga ikutan. Oh ada si kakek, saya nggak dengar, saya bilang gitu kan, saya cuma si Didik doang yang ngeh, saya bilang gitu. Iya katanya, kata si kakek Neng itu si Didik tuh makanya makanya main di sini katanya. Kan dia lagi pulang dagang, jadi ngelihat kayak kuntilanak terbang. Jadi di belakang, jadi di depan rumah kita kan ada tembok yang saya bilang tadi, ruko-ruko kan, ruko-ruko sama tembok rumahnya Pak Haji Ilham yang punya kontrakan tuh bang. Jadi di atas rumah Pak Haji Ilham itu kayak ada jendela 3 bang, jendela 3 itu itu tuh katanya kosong. Kalau misalnya saya dengar cerita sih katanya itu tuh sarang walet. Jadi katanya kalau misalnya itu kan kalau rumah udah dimasukin burung walet tuh harus dikosongin ya. Katanya gitu kan. Akhirnya saya bilang, oh dari katanya kata si kakek, si Didik cerita sama si kakek, iya tuh dari terbang dari, jadi jendelanya tuh nggak ada kacanya bang, nggak ada kacanya. Jadi dari situ katanya terbang gitu kan ke arah pohon mangga. Makanya karena si Didik tahu saya lagi hamil kan, jadi takutnya kenapa-napa gitu. Tahu juga suaminya nggak ada kan, ya pada ngejagain lah gitu. Saya jujur aja bang, di situ tuh yang ngontrak di situ tuh kekeluarganya luar biasa lah. Istilahnya kita ya emang yang di situ kan cuma ada adik saya doang ya. Tapi yang lain tuh nggak ada hubungan saudara gitu bang, cuman kekeluarganya luar biasa lah. Saya pikir lah gitu ya. Udah kan, akhirnya ngobrol tuh saya ceritakan, iya ya Allah kok ngeri banget ya Nek, kok saya jadi di teror. Di teror kuntilanak gini ya. Ya karena itulah Neng lagi hamil kata gitu. Makanya Neng, kata si nenek, banyak-banyak berdoa. Ya alhamdulillah Neng, maksudnya saya semenjak saya begitu ya, tadinya bolong-bolong sholat kan, saya inilah maksudnya lebih inilah bener-bener diituin, saya bilang tuh kan.
takut juga nih, apalagi saya kan posisinya nggak ada suami gitu, suaminya lagi nggak di sini lah, saya bilang gitu kan. Akhirnya kata si nenek gini, ya udah Neng, banyak-banyak doa aja Neng, katanya. Itu surat Yasin, katanya, jangan lupa, katanya. Sapuli di pohon aren ya Neng, ya jangan lupa, pokoknya mah ya kan, katanya orang tua dulu mah itu penangkalnya, katanya gitu kan. Iya Nek, saya bilang gitu kan. Nah udah tuh, besoknya dapat 2 hari kemudian lah, ada yang rumah kontrakan nomor 1 nih Bang nih. Itu kan posisinya saya tuh udah 3 bulan ya di situ ya. Yang nomor 1-nya ada yang ngisi. Ya, sepasang suami istri, tukang bubur kacang hijau. Dia punya anak kecil, umur 3 tahun. Nah, sebutlah anaknya namanya Yuli ya. Nah, dia tinggal di situ tuh baru ngontrak. Jadi semalam, 2 malam, malam ketiganya, di hari ketiganya tuh dia pindah. Pindah. Ya di kontrakan nomor 7 kan tadi saya bilang kosong ya. Kontrakan nomor 7 tuh kosong. Ya kontrakan dia pindah ke situ. Emang kata dia gini kan, tadinya tuh kita nggak tahu dia alasannya, cuman sering nggak kebagian air, karena kan air tuh ngucur dari kontrakan sana. Jadi nomor 1 tuh paling belakang lah gitu kan, istilahnya paling inilah, paling pojok gitu, dapetnya paling belakangan gitu. Nah udah gitu, tapi karena di adik saya kan tadi saya bilang di nomor 8 ya, dia di nomor 7. Karena deketan mungkin mereka cerita-cerita. Adik saya main tuh siang-siangan ke rumah. Saya bilang, itu nomor 7 kosong udah lama, ada isinya ya sekarang ya Pak. Saya bilang sama adik ipar saya tuh, adik saya kan laki-laki ya. Iya Teh, kata dia gitu. Itu kan tadinya yang di situ ya Teh, dia nggak betah tuh di situ, kata dia gitu kan. Iya, katanya nggak kebagian air. Iya, katanya begitu. Cuma dia cerita sama saya mah Teh, katanya. Jadi ceritanya tuh malam tuh. Malam, sebenarnya malam nggak terlalu malam sih Bang. Baru 9:30 kata dia tuh. Baru 9:30. Jadi dia ceritanya mau ke kamar mandi. Mau ke kamar mandi tuh, jadi kan kayak kontrakan saya tuh Bang, pas masuk pintu kamar mandi kan cuma dihalingin sama hordeng tuh Bang. Nah, di situ tuh dia tuh ngelihat pas dia masuk, ada dapur, di meja dapur ya kan ada kayak ventilasi gitu Bang. Nah di situ dia ngelihat ada tangan hitam berbulu. Jadi begini masuk ke dalam itunya, ventilasinya. Emang nggak ada kaca, cuma di bambu-bambu gitu. Begini masuk begini Bang. Jadi dia di situ tuh suaminya lagi nonton TV, langsung teriak ke suaminya kan. Kata suaminya tuh, udah bukan, mungkin halusinasi aja gitu pikir. Nah itu malam pertamanya tuh Bang di situ. Pas malam keduanya nih Bang nih, malam kedua dia tidur di situ Bang. Waktu itu posisinya lakinya lagi masih dagang, belum pulang. Udah lumayan malam sih, udah jam 11-an. Dia ceritanya mau kamar mandi Bang, katanya mau pipis. Nah, masuk pas dia dari kamarnya, buka lagi hordeng kamar mandi. Jadi kamar mandinya dia kan cuma ditutupin hordeng juga tuh Bang, kamar mandinya kan nggak ada pintunya tuh. Ada hordeng, ada kesingkap sedikit Bang. Hordengnya jadi nggak ketutup penuh, cuma ada separuh lah. Nah di situ dia katanya ngelihat ada cewek bener-bener, maaf ya, nggak ada busana, cuma ya kamar mandi, cewek lagi mandi, gimana sih? Buset. Di situ dia langsung, kata dia tuh, dia cerita sama adik saya tuh, langsung nggak ngepris, dia nggak bukti apa gitu kan, langsung diem. Akhirnya tuh nangis tuh dia tuh, nangis kan. Nangis, dia tinggalin anaknya, dia sampai nyusul lakinya tuh. Lah anaknya tinggalin? Lakinya kan menjual di perapatan jalan situ kan, langsung nyusul lakinya, suruh pulang. Di situ dia di warung, di tempat lakinya dagang tuh dia nangis katanya gitu. Pokoknya saya nggak mau tinggal di situ lagi, tadi gitu kan. Makanya besok malamnya tuh besok harinya tuh pindah langsung. Ya kebenaran di kontrakan itu kan masih ada beberapa kamar yang kosong tuh. Kalau yang 5 ini emang gak ada isinya Bang. Emang nggak pernah katanya, emang nggak pernah ada isinya. Nggak tahu kenapa ada tuh kosong gitu. Yang 5 yang keisi yang ini aja, yang 10 jejer 10 ini aja. Nah pindah kan, akhirnya dia nggak cerita sama tetangga yang lain, nggak cerita, cuman cerita sama adik ipar saya karena sebelahan kan mungkin. Ya udah kan, itu karena pengalaman itu ya, pengalaman maksudnya tetangga lah, tetangga kontrakan. Balik lagi ke pengalaman saya kan. Nah terus singkat ceritanya, saya lahiran nih Bang. Lahiran, anak saya cowok kan. Sesar, normal? Normal, alhamdulillah. Anak saya cowok. Jadi kalau di kampung situ tuh kan, kalau lahiran tuh kita sampai anaknya pusarnya ini kan copot ya, dimelekin Bang.
Oh, ada Jadi begadang ya? begadangin kan. Ya waktu itu kan karena orang tua saya juga kan tinggal di desa, maksudnya desa dari situ, cuman kalau jaraknya kalau naik motor mah cuma 15 menit lah bang. Mertua juga kan dekat ya ke situ, jadi ngumpul tiap malam tuh. Emang kadang gantian, kadang dari pihak keluarga saya gitu kan, tetangga-tetangga situ banyak gitu pada ya biasa bang, pada begadang ya, main gaple gitu kan, bapak-bapak main catur gitu, karambol. Adik saya kan juga kan banyak ke temen-temennya gitu kan. Iya. Nah emang sih waktu itu kan bapaknya belum pulang ya, masih dari waktu itu masih ada 2 bulan kontrak lagi lah sampai dia pulang gitu. Akhirnya eh, udah dapet 5 hari lah, 5 hari ke 6 hari gitu, udah kan eh, tali pusarnya copot kan. Nah, udah dari situ mulai udah nggak ada yang begadang tuh bang. Cuman kalau mertua rutin, dia emang kalau karena emang mungkin ya saya ada anak kecil juga jadi takut repot, jadi dia kalau misalnya malam memang tidur di situ, cuman kalau siang dia pulang karena dia kan kerjanya di sawah tani kan. Udah akhirnya dapet 10 hari lah saya habis lahiran nih si bayi nih bang, nangis juak-juakan jam 2 malam, nangis juak-juakan ya kan. Saya otomatis saya panik lah. Iya. Saya posisi cuma sama anak-anak gitu kan. Ini bayi udah saya inilah, saya gendong-gendong tuh, saya susuin nggak mau gitu kan, terus aja juak-juakan ya, nangis kejer lah gitu. Sampai kakaknya pada bangun nih. Ada kakaknya kan, kenapa mah gitu kan? Tahu nih dedenya ini, saya bilang. Saya periksa tuh barangkali ngompol kan, enggak gitu. Atau tali pusarnya kali sakit ya. Saya bilang yang itu kenapa apa demam apa saya periksa, enggak tuh. Lama bang, ada berapa menit ya, 10 menitan lah kalau gitu terus ya. Saya panik tuh kan. Jadi yang di pikiran saya tuh nggak ada kepikiran mau telepon, nggak ada apa. Padahal waktu itu walaupun HP jadul ya, bisa lah gitu kan kalau saya nelpon apa ke adik saya gitu. Saya pikiran saya tuh ngomong sama anak saya, teh jagain dede dulu ya. Saya geletakin tuh kan anak apa si bayi itu di kasur. Mama mau ke mamang, mau manggil mamang, mau minta temenin mamang di sini gitu kan. Iya mah kata dia gitu. Jadi udah saya geletakin tuh bayi tuh kan. Terus saya jalan dong ke pintu tuh. Saya mau buka pintu, lagi-lagi kalau mau buka pintu saya selalu ngintip dulu dari hordeng. Nah di situ bang saya ngeliat itu lagi si tante kak lagi tuh kuntilanak. Jalan bang bolak-balik di bawah pohon mangga. Ya, itu bukan jalan sih, cuman kayak posisi kayak ngambang gitu, cuman pelan, nggak cepet gitu, pelan gitu bang. Saya langsung astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Apalagi yang saya lihat tuh nangis bang saya di situ, bener-bener nangisnya udah ya mungkin karena baby blues juga ya. Iya. Saya posisi saya sendiri, saya ngelihat lagi yang kayak gitu tengah malam itu, ya Allah, saya bilang itu kenapa lagi ini. Saya berdiri di pintu tuh, pikiran saya tuh kemana-mana. Sampai anak saya tuh udah pikiran kayak apa kosong gitu bang, nggak ada aja gitu. Anak saya tuh sampai mama kenapa kata, enggak kata, udah pada tidur aja kata saya tuh kan. Akhirnya saya baru enggak kata saya gitu, coba kata saya tuh telepon mamang aja deh, baru enggak telepon. Padahal kenapa saya nggak mikir dari awal telepon aja kan, nggak bakal saya ngeliat yang kayak gitu kan. Tapi kan saya telepon lah, kebenaran nggak aktif juga tuh. Akhirnya malaman itu bang saya nggak tidur. Saya anak-anak sudah saya tidur karena apa, saya di pikiran saya masih keingetan yang itu. Emang waktu pas saya ngeliat itu tuh bentuknya nggak solid, jadi kayak bayangan cuman jelas. Jadi dia nggak jalan apa sih, kayak ngambang gitu, cuman pelan gitu, di bolak-balik di depan di bawah pohon mangga situ bang. Astagfirullah, saya bilang sampai nangis. Besoknya saya ceritakan, saya ngomong ke anak saya, teteh panggil emak, saya bilang gitu kan, neneknya tuh, mama mau ngobrol dulu sama emak gitu kan. Kenapa sih ma? Saya nggak cerita sama anak saya. Nah anak kecil kan, waktu itu berumur 8 tahun, saya nggak takut dia. Nah anak segitu kan diceritain, mama ngeliat kuntilanak gitu, apa dia gimana pikirannya kan. Jadi saya nggak ngomong. Dan saya lagi-lagi, hari itu saya nggak keluar bang. Pagi itu saya nggak keluar, sampai si nenek tuh kok ini mungkin ini kali, kok ini anak nggak keluar gitu kan. Nanya sama anak saya keluar mau nyamper neneknya. Neng katanya mamahnya
sakit. Iya tuh mama lagi bobo aja katanya gitu. Akhirnya si nenek datang ke tempat saya. Neng kenapa kata dia gitu, kan orang Sunda ya. Neng kenapa? Nah, saya bilang ya Allah nek, sama situ saya nangis sama si nenek. Ya Allah nek, kok dari mulai saya hamil 5 bulan saya bilang sampai apa namanya, sampai ke saya sekarang udah lahiran kok saya kayak gini terus ya, saya ditampakin terus sama kutil anak, saya bilang gitu kan. Ya itu karena mungkin karena Neng pertama lagi kemarin-kemarin mah karena Neng hamil, sekarang karena anak laki-laki kali Neng. Biasanya anak laki-laki tuh lebih wangi kata si nenek. Gitu. Heeh, katanya. Itu mah kata si nenek kan saya. Jujur anak saya baru kali itu anak laki kan. Nah, udah gitu saya bilang, "Iya, Nek, yang saya ceritain tuh yang tadi yang kejadian semalam." Udah Neng, emang mertuanya nggak nginep? Nah, enggak kebenaran tuh waktu itu neneknya tuh lagi, jadi dia ada kerjaan punya kuli jadi kan, sawah itu kan dia mau nanam padi jadi dia muliin orang bang, muliin orang. Jadi kalau karena dia punya kuli itu pagi-pagi dia harus masak, jadi izin tuh sama saya, Neng mak nggak ini ya nggak nginep dulu gitu, mak mau sholat pagi-pagi mau masak katanya. Udah mak nggak, saya pikir ya udah nggak kenapa-napa lah, saya udah 10 hari ke depan kan setelah lahiran gitu. Ternyata pas mertua nggak nginep ada kejadian itu bang. Ya Allah di situ bener-bener saya nggak bisa ngelupain itu bang. Saya gemeter sampai saya minta, kata saya udah mak jangan ini lah kata saya, jangan tidur dulu di rumah, saya nginep aja di sini sampai bapaknya anak-anak pulang, saya bilang gitu kan, saya takut saya bilang gitu kan. Akhirnya ya udah kan, selang berapa lama tuh dapat 2 bulanan lah ya, 2 bulan kemudian tuh bapaknya tuh pulang bang. Nah, bapaknya pulang, nah kayak gitu udah pulang kan, jadi bapaknya itu ceritanya kan kita mau pindahan bang, saya bilang udah bapaknya udah pulang, saya bilang rumah juga kan udah ya 80% lah bang, ya udah pasti kan. Ya udah yuk kita pindah aja, saya bilang gitu kan. Ya jujurnya saya udah nggak betah di sini, saya ceritain tuh semuanya. Kamu kurang ibadah kali katanya kan. Ya saya bilang ya iya kali, saya bilang gitu kan. Saya udah nggak macem-macem tuh, nggak mau banyak ngomong lah sebenarnya. Udah yuk pindah aja kan ke rumah aja, saya bilang gitu. Kata dia ya udah, ya kebenaran kan waktu itu emang tinggal seminggu lagi ya kontrakan habis kan. Ya udah beres-beres tuh hari itu ceritanya saya pindahan, yang udah barang-barang udah dibawain semua, tinggal antena TV kan, itu masih pakai antena puter-puter tuh bang, ditaruhnya di belakang rumah. Kata saya gini Pak sore-sore, Pak itu ambil tuh antena, anaknya udah nangis pengen nonton TV, saya bilang gitu. Kata dia iya nanti, dia bilang gitu kan, agak sore lah deh. Jadi menjelang maghrib tuh dia balik lagi ke kontrakan, balik lagi rencananya dia mau ngambil antena kan, karena itu pokoknya udah jam-jam setengah mau udah gelap lah mau maghrib gitu. Dia naik tuh lewat di genteng kan, naik ke genteng. Nah di situ bang, ini dia nih katanya cerita. Jadi di bawah ternyata tuh di belakang kontrakan itu tuh ada tanah kurang lebih lebarnya 1,5 meter lah. Nah di belakang di belakang tembok yang kamar kontrakan nomor 1 itu ada pohon petai gede bang. Di situ katanya bapaknya ngelihat ada apa hitam bulu tinggi gede, lagi tingginya di situ tuh kayak ngelebihin pohon petai itu bang. Masih sore loh bang, maghrib lah, di situ dia ngeliat. Kagak jadi dia ngambil itu antena, ditinggalin. Padahal tuh kawat-kawat tuh udah dibuka-bukain sama dia. Tinggal istilahnya tinggal di gotongnya doang, ditinggalin bang. Dia itu kan cerita langsung turun tuh ke bawah kan. Nah udah gitu saya bilang sampai rumah, kenapa kok nggak dibawa, dia bilang gitu kan. Saya bilang gitu, mana antenanya, tinggalin di sono. Kenapa? Jadi saya ngeliat orang tinggi gede, kok jangan-jangan, saya bilang itu kali yang dilihat emaknya si Yuli, saya bilang gitu kan. Itu tuh yang di gitu kan, saya nggak ke situ tuh. Iya katanya dia 2 kali tuh ditampakin, satu katanya orang mandi, katanya kedua sama yang itu. Bilang kok kontrakannya serem banget ya, saya bilang gitu. Adik saya betah sampai tahu, dia dari pertama kali nikah, baru nikah sampai udah punya anak 1 di situ bang. Katanya saya kok si Iwan betah amat di situ, saya bilang gitu kan, kontrakan serem, saya bilang gitu. Akhirnya udah kan saya udah nggak ngontrak lagi tuh bang di situ ya. Singkat cerita
Tapi kan karena adik saya masih tinggal di situ tuh, jadi saya main bang, main ke situ kan. Nah main ke situ, jadi dengar-dengar cerita apa, biasalah ketemu sama kontrak orang-orang yang kontrak di situ. Nah di situ tuh udah kurang lebih 2 bulanan lah ya. Setelah saya pindah, saya main lagi ke situ. Nah ternyata di situ masih biasa, masih yang kontrak masih sama. Cuman itu kontrakan nomor 10 ini udah pindah. Oh, udah pindah. Karena itu dia tuh, jadi bininya polisi bang, polisi gitu, polisi ngontrak di situ sama istri mudanya kayaknya ya. Katanya tuh istrinya tuh lagi hamil. Nah gantian tuh dia yang diteror, sering ditampakin katanya. Makanya suaminya karena itu anak dapat pengen ya, jadi akhirnya pindah lah, karena sering dapat teror itu pindah tuh dari situ. Katanya nggak lama, selang berapa minggu doang dari saya pindah, nggak lama pindah tuh si teteh itu. Ngobrol lagi kan, ketemu. Jadi di situ yang orang lamanya tuh, selain adik saya kan baru taruhlah 1 tahun lah ya di situ. Yang orang paling lama ngontrak di situ tuh ibu ipah. Yang nomor 4 ya? Iya, yang nomor 4. Nomor 5. 5 ya, yang merah ayam. Iya, merah ayam tuh. Jadi saya ngobrol tuh sama si ibu ipah. Nah si ibu, jadi kita ngerumpi nih bang, ibu-ibu kontrakan situ kan, saya datang gitu kan, baru ngumpi di depan rumah adik saya. Nah si ibu itu ipah ini cerita, iya katanya, sebenarnya mah katanya rumah kontrakan ini tuh katanya nggak serem-serem banget sih katanya. Emang yang kontrak juga kan emang nggak pernah sepi gitu kan. Emang harganya murah sih bang. Udah gitu ibu kontrakannya tuh nggak galak lah gitu, kadang nunggak juga nggak masalah gitu kan. Ibu ipah cerita, jadi itu tuh katanya, sebenarnya mah katanya si kuntilanak ini nih katanya datangnya tuh, saya bilang iya kata ibu ipah, saya bilang saya sering tahu kata ditempakin. Saya mulai cerita tuh bang, jadi yang tadinya saya cuman cerita sama si nenek ya, saya karena di rumah si lagi ngobrol itu kan, saya jadi buka cerita tuh kan, saya ditampakin tahu dari saya mulai hamil itu sampai saya lahiran gitu kan. Nah ditampakin ini katanya dari situ tuh, dari yang jendela itu kan tadinya kamar kontrakan katanya. Jadi pernah di situ tuh dulu, jadi itu posisinya adanya di belakang rumah Pak Haji Ilhamnya tuh bang. Nah, ada tangga, jadi itu kontrakannya cuma di atas doang, ada 3 kamar. Di bawahnya tuh dapur Pak Haji Ilhamnya tuh, ada kontrakan 3 kamar. Nah di kontrakan itu tuh tadinya kayak ada cewek, dia orang bukan asli situ bang, jadi dia dari luar kota. Karena dia hamil, jadi sama keluarganya diusir. Itu cewek. Jadi dia ngontrak lah di kontrakan itu. Nah, sebenarnya dia di situ tuh bukan bunuh diri, bukan apa bang, tapi sakit. Nah, karena dia mungkin lagi hamil muda kan, jadi kondisi badannya ini udah gitu kan, orang hamil kan makan juga itu, jadi lama-lama badannya dia sakit sampai akhirnya dia meninggal di situ. Meninggal itu nggak ketahuan, jadi ketahuannya itu baru malamnya, itu pun karena ada temennya yang datang gitu. Nah dari sejak itu katanya ada yang ngisi di kontrakan itu. Itu kan kontrakan yang belakang tuh, sebenarnya dari kontrakan yang belakang itu tuh yang di situ yang duluan, kata bu ipahnya. Jadi di kontrakan yang situ tuh dia berapa kali ada orang ngisi nggak betah, katanya sering diketok-ketok sama perempuan gitu ya, sering kayak gitulah, akhirnya dikosongin lah ya. Itu juga karena ada yang nggak tahu jadiin sarang walet apa gitu. Itu jadi si kuntilanak itu ya dari situ kayaknya itunya. Nah kalau yang makhluk yang gede tinggi yang dilihat sama bapaknya anak-anak sama mamanya si Yuli ini ya, itu dari kayak yang di belakang kamar kontrakannya dia, yang di belakang pintu kamar nomor 1 ya. Itu kayaknya ya cuman itu aja lah kita kisah, maksudnya ternyata tuh ternyata yang neror saya tuh ini makhluk ini asalnya dari yang kontrakannya kosong yang 3 pintu di belakang rumahnya Pak Haji itu gitu. Jadi kalau ada yang, bukan saya aja bang, jadi kalau ada yang situ ngontrak hamil, ternyata ada ipar saya juga pernah ngalamin lagi dia hamil di situ.
Karena dia meninggal lagi hamil ya. Ya itu mungkin kalau orang kan katanya yang meninggal lagi hamil itu kan katanya kan jadi kuntilanak gitu kan. Ya itu mungkin lah dia yang akhirnya neror-neror itu di situ. Gitu aja Bang. Wah, boleh nanya sedikit ya Kak? Oke, boleh. Berarti itu kakak lumayan lama ya sambil nunggu suami pulang juga, sambil nunggu kurang lebih 6 bulanan. 6 bulan ya? 6 bulanan lah, 6 bulan 7 Itu bulan. dalam 6 bulan 7 bulan itu Iya. sering banget terornya. Iya. Dan yang neror itu yang kuntilanak gitu ya? Dari mulai suara, ya kalau misalnya yang mandi itu ya saya nggak tahu kan ya, saya nggak ngeliat kan, cuma saya dengar suara sampai yang garuk-garuk pintu, terus sama yang kayak mainin gantungan baju. Itu dari awalnya kan suara, sampai bener-bener dia nampakin wujudnya, sampai ya cukup bikin trauma juga sih. Lumayan lah, namanya sendirian ya kita kan pasti. Iya, panik Bang. Itu semua tetangga juga pernah ngerasain ya? Ya kalau misalnya tetangga sih mungkin ya kalau saya cuman sering ngedengar kayak ada yang nyapu aja gitu. Selama ini maksudnya saya dengar cuman kayak gitu aja. Nyapu gitu di depan? Di depannya kalau yang ditampakin sama kuntilanak ya katanya sih cuman kalau yang orang yang lagi hamil aja gitu, kayak ada ipar saya gitu kan. Terus sama istrinya polisi itu gitu ya. Nggak tahu yang sebelum-sebelumnya gitu. Cuman kalau Bu Ipah cerita katanya banyakan yang diteror sama si kuntilanak ini ya perempuan yang lagi hamil gitu. Oke, kira-kira itu ya teman-teman pengalaman horor dari Kak Yayan. Kak Yayan makasih banget nih udah sempetin waktu buat datang ke sini share pengalaman horornya di podcast channel. Oke, makasih banget. Makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Oke, Kak Yayan, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Paling gua Kak Yayan dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.